pertama tahap reinteraksi, kita membaca catatan medis, kita eksplorasi diri, kita menyiapkan alat, dan juga jangan lupa mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu tahap orientasi, kita bertemu dengan pasien. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Perawat Mariana yang bertugas di pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Livia? Iya. Baik Bu, di pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu yang tujuannya untuk mengetahui status kesehatan fisik pada anak Ibu. Iya. Waktu yang saya butuhkan bisa 5-7 menit. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ada, langsung saja. Kemudian kita dekatkan alat. Jangan lupa kita memakai sarung tangan. Di sini alat-alatnya ada stetoskop dan pen light. Pertama-tama kita membuka pakaian bayi. Siade. Yang pertama kita inspeksi bagian kepala bayi, apakah simetris atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita meraba ubun-ubunnya sudah menyatu atau tidak. Setelah itu kita inspeksi bagian alis dan bagian mata. Kita inspeksi bagian konjungtiva, anemis atau tidak, sklera, dan juga pemeriksaan pupil dengan menggunakan pen light untuk melihat refleks pupil. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu, kita melihat apakah ada luka, tanda-tanda infeksi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak di bagian daerah telinga. Setelah itu kita melakukan refleks bunyi kepada bayi, apakah bayinya mendengar atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung, kita inspeksi hidungnya apakah simetris atau tidak, terus kita palpasi, dan juga kita inspeksi bagian lubang hidungnya apakah ada kotoran atau ada cairan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Pertama kita melihat bagian langit-langit pada mulut bayi. Setelah itu kita melihat di bagian lidahnya juga, dan juga kita setelah di bagian lidah kita melakukan refleks tekan di bagian pinggir pipi, kita melakukan refleks tekan. Setelah itu kita turun ke bagian dada. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu dada dan bagian perut apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita melakukan auskultasi pada bagian jantung untuk mendengar bunyi jantung, dan paru-paru apakah terdengar vesikular atau suara tambahan lainnya. Setelah itu kita dengar bising usus di bagian perut. Setelah itu kita inspeksi di bagian tangan. Kita lihat apakah tangannya sebelahnya simetris atau tidak, sama panjang atau tidak. Setelah itu kita melihat jari-jarinya apakah lengkap, berjumlah 10 atau tidak. Kita lihat apakah ada luka atau pembengkakan atau kelainan lainnya di bagian tangan. Setelah itu kita inspeksi di bagian genitalianya. Kita lihat labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, dan labia minora kiri. Setelah itu kita lihat klitoris dan juga apakah ada lubang kencing atau tidak. Setelah itu di bagian anusnya kita lihat apakah ada lubang anus atau tidak. Setelah itu kita inspeksi di bagian kaki. Kita lihat kakinya simetris sama panjang atau tidak. Setelah itu kita palpasi, mungkin ada pembengkakan atau ada kelainan patah tulang pada bayi. Jika tidak ada, kita langsung di bagian kakinya, jari-jarinya kita lihat apakah lengkap atau tidak.
kita periksa juga bagian kuku-kuku pada bayi. Jika sudah, kita merapikan bayi pada posisi semula. Kita memakaikan baju pada bayi. Dan kita merapikan bayi pada tempatnya. Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Hasil yang saya dapatkan, anak ibu semuanya normal. Saya akan kembali ke ruang perawat. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak sih. Baik Bu, nanti kalau ada yang ini ibu perlukan, ibu bisa pencet di samping atau meminta keluarga ibu untuk menghubungi kami di ruang perawat. Saya permisi Bu. Iya. Yang terakhir, tahap dokumentasi, terminasi dan dokumentasi. Jangan lupa kita mendokumentasikan nama pasien, tanggal, jam, dan bulan, dan juga respon daripada klien.